Oke, kita mulai. Kita lihat dulu pengantar tentang Greek itu apa ya, bahasa Yunani, dan kenapa kok penting kita pelajarinya. Ini kebaca nggak Inggrisnya? Terlalu kecil ya? Oke, saya kasih font size-nya agak gede. Oh, ini? Oke. Baca ya. Nah, bahasa Yunani itu adalah bahasa yang sangat kaya akan sejarah. Ya, sebetulnya itu sudah mulai ada sejak abad ke-13 sebelum era Kristus atau sebelum Masehi. 13 abad sebelumnya, berarti kira-kira 1300 tahun sebelum Kristus. Ya. Nah, itu masih dikatakan language-nya disebut Linear B. Oke. Nah, bentuk huruf dari Yunani itu ya itu sudah mulai dipakai kira-kira abad ke-8 sebelum Kristus ya oleh seorang penulis terkenal namanya Homer ya. Kemudian Homer sampai zamannya Plato di abad ke-4 ya, abad ke-4. Nah, itu disebut dengan Classical Greek. Oke. Ya, ada namanya bahasa Classical Greek. Oke, Classical Greek. Ini udah join belum ya? Si Rocky. Belum ya? Oke. Classical Greek itu biasanya dipakai untuk tulisan-tulisan sastra atau sejarah, filsafat, itu pakai namanya Classical Greek. Ya. Nah, sedangkan bahasa Yunani di dalam Perjanjian Baru itu bukan Classical Greek, tapi Koine atau sehari-hari, bahasa Yunani sehari-hari. Ya. Nah, Classical Greek ini dipakai di dalam dunia akademis, sedangkan Koine itu dipakai di dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan rakyat biasa. Ya. Nah, kemudian di abad ke-4 kan ada namanya Raja Philip dari Makedonia itu menguasai apa ya dunia. Nah, salah satunya putranya bernama Philip itu bernama Alexander the Great, ya, itu menguasai dunia dan menyebarkan bahasa Yunani ini ke daerah-daerah jajahannya ya, seperti di Eropa sampai ke Asia. Oke, nah makanya pengaruh Greek ini sangat luas sampai namanya Tuhan Yesus, ya. Oke, nah Alexander ini dimentor ya oleh seorang Greek filosofer yang bernama Aristoteles. Ya, Alexander inilah yang menaklukkan dunia dan menyebarkan bahasa Yunani gitu. Ya, termasuk Classical Greek. Nah, tetapi bukan hanya Classical Greek, tapi juga Greek yang lain ya. Salah satunya misalnya ini etik Greek. Etik Greek ini adalah sebetulnya semacam dialek ya, cabang dari Classical Greek. Selain etik itu ada namanya Doric, Aeolic, dan Ionic. Nah, zaman Alexander ini yang kita kenal dengan zaman Helenistik atau Helenisme. Ya, Helenisme. Helenisme itu artinya menyebarkan budaya dan bahasa Yunani. Ya, itu namanya Hellenistic Greek. Nah, kemudian ketika bahasa Yunani itu kan menyebar ya oleh Zulkarnain itu atau Alexander tadi, maka muncullah dialek-dialek selain Attic, muncullah yang namanya Koine Greek.
Nah, Koine Greek ini yang kita pelajari. Koine itu artinya sehari-hari atau common, hal yang umum. Ya, common. Ini adalah everyday form of the language atau everyday people yang dipakai oleh orang-orang sehari-hari. Ya, jadi dialeknya adalah Koine Greek. Nah, berasal dari classical Greek, tapi lebih disederhanakan. Ya. Nah, Koine Greek inilah yang muncul pada zaman Tuhan Yesus. Ya. Dan lebih sederhana dari classical Greek. Ya, misalnya contohnya ada classical Greek yang namanya allos, itu artinya yang lain, ya. Kemudian ada namanya heteros, itu artinya yang lain juga. Oke. Nah, di dalam Koine Greek itu diartikan sama. Ya, jadi ada allos, ada heteros. Jadi Koine Greek intinya lebih simpel, ya. Nah, Koine Greek itu yang dipakai di dalam Perjanjian Baru dan juga Perjanjian Lama tapi bahasa Yunani. Septuaginta namanya. Apa? Septuaginta. Septuaginta itu adalah bahasa Yunani, ya, itu Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, dan juga tulisan-tulisan dari Apostolic Fathers, ya, seperti Clement, Ignatius, itu Apostolic Fathers. Ya, dulu saya pernah ngajar Apostolic Fathers ini, ya. Itu adalah angkatan kedua setelah angkatan pertama para rasul, ya. Kemudian angkatan kedua murid-murid dari para rasul itu, yaitu Apostolic Fathers ini. Oke, nah sejak sudah dalam waktu yang lama Koine Greek itu confuse scholar, ya, membingungkan para ahli karena tidak terlalu jauh berbeda dengan classical Greek, ya. Ada yang bilang ya lebih kurang sama, tapi ada yang bilang ya lebih kurang agak berbeda gitu. Ya, ada yang mengatakan ini kombinasi dari Greek, Hebrew, dan Aramaik. Ada yang mengatakan ini adalah bahasa Roh Kudus, ya, karena ini dipakai dalam Perjanjian Baru. Oke, nah ini kita harus tahu aja, ya. Jadi Koine Greek itu muncul kapan? Muncul dari sejak abad pertama gitu, ya, setelah zamannya Tuhan Yesus itu. Nah kemudian, nah ini contoh Koine Greek ini seperti ini, ya. Ini adalah tulisan manuskrip Perjanjian Baru, ya, yang disimpan sekarang di museum di Jerman, ya. Oke, ini bagian dari di sini ada bagian dari Injil Matius dan Yohanes di sini. Nah, ini namanya papirusnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini sebentar. Nah, ini tahapannya kalau buku ini lebih jelas, ya. Koine Greek itu kira-kira muncul di zaman sebelum Homer, ya, tadi 1300 tahun. Kemudian ada zaman classical era, ya. Ini dialek-dialeknya tadi ada Ionik, ada Attic gitu, ya. Jadi tahun 1000 sampai 330. Kemudian 330 sampai 330 ini Koine Greek. Kemudian ada Byzantine Greek dari tahun 330 sampai 1453. Kemudian Modern Greek dari tahun 1453 sampai sekarang. Ya. 1453 ini adalah kejatuhan dari Bizantium, ya, atau kerajaan
Romawi Timur, ya, tahun 1453 jatuh ke tangan Turki, ya. Daerah Turki sekarang itu dulu daerah Bizantin yang memakai Bizantin Greek. Jadi tulisan Bapak Gereja banyak di sini Bizantin Greek, ya. Misalnya zaman Athanasius, zaman Agustinus pakai Latin, ya. Kemudian tulisan-tulisan dari Gregorius, ya. Nah, ini pakai Bizantin Greek. Tapi yang kita pelajari di dalam Perjanjian Baru, misalnya tulisan Paulus, tulisan Yakobus, Rasul Matius, ya, para penginjil itu pakai Koine Greek yang dimulai kira-kira bahkan abad keempat, ya, sebelum Kristus sampai abad keempat setelah Kristus. Ini maksudnya Christ era, ya, setelah Kristus atau Masehi. Oke, nah Koine Greek ini perlu tahu aja sejarahnya. Jadi ini tahapan-tahapan dalam bahasa Yunani, ya. Nah, apakah Koine Greek ini sekarang masih dipakai nggak di daerah negara-negara berbahasa Yunani, misalnya di negara Yunani? Sudah enggak. Pakainya adalah modern Greek, ya. Bahasanya Greek, ya, bukan Grek. Oke. Nah, Koine Greek ini, ya. Tadi dikatakan ini lahir dari apa? Pengaruh dari Helenisme yang dibawa oleh Alexander the Great, ya, atau Alexander Agung. Nah, dia menguasai dunia dengan kerajaan Makedonia atau Yunaninya. Nah, kemudian itu hancur dikalahkan oleh kerajaan Romawi, tetapi pengaruh Helenisasi sudah sampai ke Romawi, sehingga Romawi pun memakai selain bahasa Latin, ya, bahasa sana, tapi mereka juga pakai bahasa Yunani. Nah, ketika Romawi menjajah Palestina, negara Israel, nah, pengaruh Helenisme itu juga sampai ke tanah Palestina. Nah, sehingga para rasul-rasul itu juga menulis dalam bahasa Yunani, ya. Walaupun kemungkinan besar Injil Matius itu ditulis dalam bahasa Ibrani, gitu, ya. Ya, karena memang ditujukan untuk orang-orang Yahudi. Tetapi kayak Rasul Paulus dan sebagainya itu memakai bahasa Koine, ya. Dan bahasa sehari-hari pada zaman Tuhan Yesus adalah bahasa Aramaik, itu sebenarnya bahasa Aram, ya, karena Ibrani itu sebetulnya sudah, karena sejak pembuangan, ya, banyak orang yang sudah tidak bisa lagi berbahasa Ibrani walaupun dia orang Yahudi. Itu paling untuk makanya yang ada tuh waktu orang-orang Yahudi mau baca Perjanjian Lama, mereka sudah nggak ngerti bahasa Ibrani, mereka bacanya Septuaginta, bahasa Yunani, gitu, ya. Bahasa sehari-hari ini adalah bahasa Aram, bahasa Syria. Nah, bahasa Ibraninya hanya bisa dikuasai oleh orang-orang Farisi, ya, atau ahli Taurat saja. Untuk rakyat biasa, mereka memakai bahasa Aram dan juga bahasa Koine, bahasa Yunani. Seperti Petrus itu pakainya bahasa Aram dan Yunani yang Koine, yang sehari-hari, ya. Nah, itu tentang Koine Greek. Jadi Yunani yang kita pakai apa? Bahasanya ini apa? Koine, ya. Ya. Jadi kalau modern Greek bacanya Koini, gitu, ya. Tapi kalau Greek yang zaman dulu tuh bacanya Koine, ya, Koine. Oke. Nah, ini Koine Greek. Koine itu tadi artinya sehari-hari atau common, ya, berasal dari Hellenistic Greek. Nah, ini dipakai di dalam Perjanjian Baru, New Testament, dan Septuaginta. Septuaginta itu Perjanjian Lama, ya. Perkembangannya tadi di era Koine itu adalah era setelah Attic Greek, ya, atau Classical Greek yang dibawa oleh Alexander. Nah, sehingga di daerah Palestina itu berkembang Koine Greek pada zaman itu. Jadi puncak kejayaan bahasa Yunani itu memang di zaman Alexander, ya, di zaman Alexander, kemudian diteruskan oleh bangsa Romawi. Oke, nah Koine Greek itu sebetulnya
ini adalah zamannya Alexander dialek gitu ya, Alexander Agung tadi. Nah, skop dari Koine Greek itu sudah secara wilayah itu sudah universal. Ya, maka nggak heran bahasa Yunani pada zaman itu dari abad keempat sampai 330 sampai 330 Christ era ini adalah zaman keemasan Yunani. Bahasa Yunani itu dipakai pada zaman itu sebagai bahasa lingua franca. Ya, lingua franca itu kayak sekarang bahasa Inggris. Itu lingua franca, artinya bahasa internasional, ya. Nah, zaman itu bukan bahasa Inggris tapi bahasa Yunani. Nah, Yunaninya apa? Koine. Nah, makanya Paulus itu kan menulis Koine itu kan supaya semua bangsa itu bisa baca. Kayak sekarang lah, semua orang kan bisa bahasa Inggris kan? Nah, gitu. Nah, zaman dulu, ya kecuali kalian ya. Ya, enggak lah. Sekarang kan media-media udah gampang ya. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris tinggal ditranslate. Zaman dulu pakainya Greek. Maka Greek itu kenapa para rasul itu nggak tulis pakai bahasa Aram aja atau bahasa Ibrani begitu. Karena zaman itu Greek itu adalah bahasa lingua franca sehingga ditulis semua bangsa ya kan. Kalau kita baca Kisah Rasul itu yang bertobat kan nggak hanya orang Yahudi ya kan, bangsa Israel, tapi juga ada bangsa dari mana. Kalau kamu baca Kisah Rasul pasal 2 pada zaman Pentakosta itu pasal 1 ada orang dari Kirene itu dari orang Afrika itu. Oke, mereka juga ngerti bahasa Yunani. Ada dari bangsa apa? Eh, Suria, Antioquia di sana ya, ada dari bangsa apa? Asia gitu. Ya, sampai Eropa misalnya dari Roma ya. Nah, itu mereka pada saat itu mengenal Kristus kan dari Eropa, Afrika, Asia itu percaya kepada Kristus sehingga bahasa yang dipakai apa untuk menyebarkan Injil itu ya Greek karena Greek ini adalah lingua franca bukan Latin atau bukan bahasa walaupun pada zaman itu kerajaan Romawi yang berkuasa bukan lagi kerajaan Yunani atau Makedonia dari Alexander Agung ya tapi kerajaan Romawi tapi bahasa Romawi itu atau bahasa Latin itu bukan lingua franca tetapi Greek karena Greek itu sudah terlalu mendominasi sejak zaman Alexander itu ya dari tahun 330 sampai 330 before Christ gitu ya. Ini sederhana aja sejarahnya. Nah, ada perubahan dalam classical Greek ya. Akhirnya sekarang menjadi modern Greek gitu. Types of Koine Greek itu beberapa tipe atau jenis dari Koine Greek. Ada vernacular, literary, conversational. Nah, yang kita pakai di sini adalah conversational. Conversational itu ini yang dipakai di dalam New Testament ya, perjanjian baru. Conversational Koine itu artinya bahasa spoken, bahasa yang diucapkan sehari-hari. Ya. Nah, misalnya kayak bahasa Indonesia lah. Ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan gitu. Jadi kalau bahasa lisan kan bahasa Indonesia misalnya kan bisa pakai kata lu gitu ya. Lu gitu. Lu itu maksudnya kamu. Dalam tulisan nggak ada elu ya kan, adanya anda atau kamu gitu. Kita nggak bisa ngomong elu itu nggak ada di dalam tulisan gitu. Tapi yang kita pakai adalah conversational Greek, artinya conversational yang dipakai dalam spoken language ya, bahasa yang diucapkan. Oke. Tapi bahasa yang diucapkan ini adalah bahasa yang juga bahasa yang gramatikalnya juga bagus begitu. Ya. Sehingga nanti kalau kamu baca tulisan Paulus dalam Koine Greek itu ya gramatikalnya bagus banget ya Paulus itu. Tapi selain ada conversational atau spoken language ya, ada juga namanya bahasa literary. Nah, ini yang dipakai di dalam literatur, dalam tulisan-tulisan artikel ya akademik dan para sejarawan.
Kemudian ada bahasa yang vulgar atau vernacular, ini bahasa yang dipakai dalam apa ya, di dalam pidato-pidato, di dalam debat-debat begitu. Ya, ini bahasa yang agak apa ya, agak vulgar dikatakan gitu. Atau bahasa-bahasa jalanan, ya, the language of the streets gitu. Pernah dengar misalnya orang jualan obat ya kan, atau itu kan bahasa-bahasanya bahasa-bahasa vulgar itu, ya. Nah, itu namanya vernacular atau vulgar ini. Lalu yang keempat ada namanya artistik. Oke, artistik itu bahasa yang dipakai di dalam literatur-literatur yang pada zaman itu sudah mulai ada, gitu ya. Artificial language defined by literature who did not care for what had become of the language. Jadi ini bahasa-bahasa kayak misalnya dari Lucian, Dionysius, Chrysostom, ya, Vinicius, Morris. Ini mereka pakai bahasa artistik. Ini bahasa yang memang tingkat tinggi gitu ya, yang dipakai untuk literatur-literatur. Nah, kita pakai ini apa? Bahasa Greek yang sebetulnya simple, spoken language, bahasa sehari-hari, bahasa lisan gitu, yang dipakai oleh para rasul. Kenapa? Karena ya spoken language ini yang mudah dimengerti oleh orang-orang biasa. Kalau dulu misalnya Paulus nulisnya pakai literary, mungkin para nelayan, para petani-petani, orang rakyat biasa nggak ngerti apa yang dia tulis, ya, dan susah dimengerti. Tapi kalau pakai conversational seperti spoken language ini, maka lebih mudah dipahami ya Injil itu. Oke. Nah, kita belajar Yunani ini untuk apa sebetulnya di kelas ini? Tujuannya adalah satu, supaya kamu bisa mengerti dengan lebih baik, ya, memahami firman Allah itu dengan lebih baik dan bisa mengkomunikasikannya dengan lebih jelas. Oke, itulah gunanya kita belajar bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang kita pelajari di sini adalah supaya kita bisa menjelaskan firman Tuhan di dalam Alkitab itu, khususnya dalam Perjanjian Baru itu dengan lebih jelas. Tetapi kalau kamu belajar Yunani juga, nanti kamu sekaligus belajar Septuaginta, belajar Perjanjian Lama. Ya, jadi kalau kamu bisa menguasai Yunani, kamu bisa ngerti, bisa memahami understand better ya, atau communicate more clearly of the New Testament and Old Testament ya. Jadi baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu semua ditulis lengkap di dalam bahasa Yunani. Nah, itu gunanya penting sekali kita belajar Yunani ini 4 SKS. Ya. 4 SKS. Lebih dari 3 SKS. Kalau 4 SKS berarti satu semester itu berapa jam gitu belajarnya? Satu semester ya, 6 bulan atau 4 bulan. Ini belajarnya 45 jam ya. Kemarin disampaikan Pak Yahar itu peraturan lama ya, peraturan barunya 45 jam per semester, satu SKS. Jadi kalau kali 4, 180 jam per bagi 16 minggu. Berarti satu minggu harus 11 jam. Ya kan? Bagi 7 hari. Berarti satu hari 1,6 jam kali 60 menit. Berarti satu hari harus 96 menit. Satu hari harus 1,5 jam belajar Yunani. Setiap hari Senin sampai Minggu. 1,5 jam. Itu idealnya ya. 96 menit soalnya. Nah, 96 menit. Itu berarti kalau hari ini sudah 30 menit, atau nanti 1,5 jam, 1 jam 15 menit, berarti 75 menit. Ya, masih utang 15 menit. Gitu. Nah, tapi besoknya harus 90 menit lagi. 96 menit lagi. Besoknya harus 96 menit lagi, begitu. Nah, makanya nanti kalian semua harus install Bible ini. Jadi harus bisa semua membaca ini dan kalian nanti bisa mengkomunikasikannya dengan lebih mudah. Ya, menjelaskannya itu dengan gampang. Nanti modalnya hanya Bible Works, kalian sudah bisa ngomong berjam-jam nanti di depan Bible Works ini.
ya, tanpa perlu banyak baca buku lagi. Karena semua udah ada di sini nih. Ya, asal kalian tahu pakainya gitu. Ya, ini ada banyak tools-tools di sini. Oke. Nah, kalian mau suruh saya eksegesis ayat apa aja bisa sekarang. Mau perjanjian lama, perjanjian baru, syaratnya itu ngerti bahasa Yunani. Ya, nah, nanti saya akan lihat yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, yang bawah, yang ini belum terjemahannya, ya. Dan nanti kalau kita klik kanan, ada macam-macam ini, kita bisa pakai ini semua. Terus yang di sini ada analisisnya, ya, ada referensinya, ada formnya, ada macam-macam banyak sekali, kita bisa pakai. Jadi satu kata aja kalau kita mau belajar kata tentang apa misalnya. Tadi menyimpan tadi Yohanes 8:52 ya kan? Itu bahasa aslinya apa? Misalnya di sini. Barang siapa menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Misalnya ya. Itu bahasa aslinya itu bukan menuruti tetapi menyimpan. Keep. Dari kata ini. Ya. Nah, terese. Coba baca. Terese. Belum bisa kan? Oke. Karena belum belajar alfabetnya gitu. Nah, ini pemanasan dulu ya, pemanasan dulu. Terese, baca. Kalau modern Greek bacanya tirisi. Nah, tirisi. Dari kata tirio, tirio itu artinya menyimpan. Keep. Nah, ini kata yang menarik, bukan sekedar taat, bukan sekedar ngerjakan, tapi disimpan. Apa tadi yang saya katakan? Kalau disimpan itu berarti apa? Di dalam, terus dijaga. Kamu misalnya punya barang nih, saya suruh, kamu simpan, artinya apa? Kamu taruh di satu tempat yang spesial, ya kan? Yang kedua, kamu jaga. Terus yang ketiga apa? Nah, namanya simpan itu berarti kamu simpan itu berarti kamu jaga, kamu rawat, ya kan? Kamu taruh di tempat yang spesial, yang khusus, dan kamu akan ingat situ. Nah, itu bahasa yang dipakai, bukan sekedar menuruti. Ya. Nah, that's it. Nah, Terese itu misalnya nih ya, Pak, kok tahu bukan arti menuruti? Oh, karena saya lihat bahasa Yunaninya dari kata tirio. Tirio itu artinya apa? Nah, nih, kamu lihat di sini. Ada banyak sekali data-data yang kita bisa pakai. Ya, kata tirio. Kamu lihat misalnya, coba klik kanan, oke, buka, udah TRC-nya udah dibuka, TRC, ya TRC udah, klik kanan, ya, terus nanti search on lemma, ya, barisan ini nggak ada by box, ya. Oke, nggak apa-apa, lihat dulu. Oke, search on lemma. Nah, kamu lihat di sebelah kanannya. Oke, kamu lihat di sebelah kanannya ada banyak sekali yang dipakai oleh Yohanes tentang kata menyimpan ini. Nah, kamu ketika mempelajari Yunani, ya, kamu jadi tahu ini artinya menyimpan. Maksudnya apa ini? Kenapa kok firman Kristus disimpan? Nah, itu dia. Ya kan? Nah, kita lihat Yohanes 8 tadi. Yohanes 8:52.
ya kan? Nah, lalu kamu klik di situ analisis TRC, kamu tekan shift di situ, di keyboardnya ada shift kan, tekan nanti supaya ini nggak pindah-pindah. Nah, TRC itu memiliki apa ini? Beberapa arti. Nah, di sini. Ya. Memiliki beberapa arti. Dia adalah nih subjunctive, aorist, active, person singular dari kata stereo. Nah, ini kata kerja. Lalu ini adalah subjunctive. Tense-nya aorist. Voice-nya aktif. Orang ketiga tunggal dari kata stereo. Nah, ini data yang pertama ini. Ya. Nah, apa artinya subjunctive, aorist, active, third person singular dari kata stereo? Nah, itu harus tahu. Nanti dipelajari di Yunani. Ya. Kemudian kita klik kanan lagi. Kamu lihat ada anti diagramnya. Nah, ini yang kita mau pelajari juga. Anti diagramnya ini dia. Tuh, lihat tuh. Nah, nanti waktu kamu pelajari Yunani 1, Yunani 2, kamu harus bisa menganalisis diagram ini. Nah, dulu dapat nggak di STT-mu ini? Hah? Nggak pernah kan? Nah, makanya kamu harus ambil ulang. Pasti beda. Ya. Hah? Iya, boleh. Nah, ini kan. Nah, kamu lihat di sini. Nanti kita harus belajar subjek, predikat, objek, dan sebagainya. Nih. Udah? Oke? Nah, kalau udah lihat lagi di sini. Ya, nanti kita mau lihat ini. Nah, saya kasih lihat overview-nya dulu ya semua. Nah, misalnya nih, nanti kalian ketemukan ada kayak diagram seperti ini, kalian harus tahu yang mana subjek, yang mana predikat. Kalimat itu simple, terdiri dari dua, subjek dan predikat. Nah, jadi kalau untuk menjelaskan bahasa Yunani itu atau firman Tuhan ini dengan lebih better, kalian harus bisa
menjelaskan dalam bentuk kalimat. Nah, selama ini kalau nulis, saya tekankan paragraf, right? Di Yunani, kalimat. Pokoknya yang dalam pikiran kalian itu kalimat. Ya, di WC pun ingat kalimat. Ya, gitu. Oke, kalau nulis paragraf. Nah, ini sekarang kalimat. Nah, kalimat itu simpelnya adalah ada subjek, ada predikat. Sama kayak kita. Kita ada kepala, ada tubuh, kan gitu. Nah, kepala ini subjeknya, tubuhnya predikat. Sofi kan punya kepala kan? Nah, punya tubuh. Kalau hilang salah satu, bukan Sofi lagi namanya. Ya kan? Kalau hilang kepala, almarhum jadinya. Oke. Ada subjek, ada predikat. Nah, tapi kita lihat kalau kalimat itu simple, kalau mengerti kalimat ini untuk apa, Pak? Supaya kamu bisa menjelaskan firman Allah itu dengan lebih benar, lebih jelas. Begitu. Contoh misalnya tadi kata menyimpan tadi. Ya. Nah, terus kamu lihat di situ. Kembali ke Yohanes 8:52, sudah buka semua? Nah, lihat tuh. Eantis ton logonmu rese ume geosetai tanatu eston ayona. Ya kan? Nah, kan nggak hanya ada kata terese, tapi ada kata apa lagi di situ? Logon. Oke? Nah, atau kamu klik ini ya. Terese itu kamu klik kanan, buka diagramnya. Bisa? Klik kanan, terus buka diagramnya. Nah, atau kalau yang nggak punya laptop, di sini bisa lihat. Tadi yang saya baca ini kan, Destin Terese ton logon mu. Nah, ada kata ton logon ini. Baik? Ya kan? Nah, ton logon mu ini noun akusatif maskulin singular. Lihat tuh. Artinya apa lagi nih? Jadi ada satu subjek, ada kata kerja, dan ada kata benda. Ya kan? Benar nggak? Nah, oke. Nah, sini dikatakan kamu akan merasakan, kamu tidak akan merasakan kematian selama-lamanya. Ya kan? Jika kamu menyimpan firman-ku atau perkataanku. Ya, jika dia, ini subjeknya nih, tis. Terese menyimpan. Ya. Logonmu, ini objeknya. Nah, tapi ada kata jika kamu menyimpan firmanku. Oke, berarti kalau kalimat jika ini adalah kalimat apa? Kondisional. Jika. Syarat. Syaratnya apa? Syarat dari ini. Kamu akan merasakan, kamu tidak akan merasakan kematian sampai selama. Nah, kamu lihat di sini. Nah, kamu harus bisa menjelaskan ini subjek, predikat. Tadi yang saya bilang kalimat itu pokoknya dua saja. Subjek, predikat. Ada kepala, ada tubuh. Nah, subjeknya mana? Nih, tis. Nah, subjeknya tis. Predikatnya mana? Terese, ton, logon, mu. Nah, ini predikatnya. Nih. Ini boleh dicoret ya? Tis. Tis. Sini. Ready? Nah, atasnya ini juga sama. Jadi nggak usah bingung. Ya. Pokoknya bahasa sama sekali asing. Nanti kalian nggak akan asing lagi. Ya, tapi asing. Maksudnya, ya ini bahasa yang sulit, tapi saya akan menjelaskannya lebih simpel. Ya. Sesimpel-simpelnya. Oke. Nah, ini sama, ini juga. Ini ada subjek predikat.
Di sini juga ada subjek predikat. Ya, ini juga ada subjek, ada predikat. Semua begitu. Kamu lihat selalu ada tanda garis lurusnya. Ini subjek, ini predikat. Ini subjek, ini predikat. Nah, ini juga ini subjek, ini predikat. Nanti di sini ada subjek, ada predikat. Nah, pokoknya semuanya begitu. Ya, Pak, dari mana bisa tahu kepala sama tubuhnya? Nah, yang pertama memang bagaimana intinya gini, kalau sebuah kalimat tadi belajar Yunani berarti belajar apa? Kalimat. Atau namanya saya pakai bahasa lebih keren lah ya, cloud atau clause. Ya, ini pokoknya terdiri dari apa? Subjek, predikat, kepala, tubuh. Nah, pokoknya ini dua aja dipahami. Ini dulu. Ini kalau nggak ingat, ya subjek, predikat. Nah, Pak, gimana? Saya kok bisa tahu ini misalnya Terese tadi subjek atau predikatnya ya? Nah, jadi makanya belajar di sini, gitu. Ya, kalau misalnya di TWC, kamu klik di situ aja, ada apa namanya? Verb, substantif, aorist, aktif, third person, singular. Kalau yang semua verb, berarti dia masuk predikat. Ya, tapi kamu geser di sini aja, udah beda lagi. Is apa? Pronoun indefinite nominatif. Ada istilah ini kan? Nominatif. Terus apa lagi? Maskulin, singular. Nah, nanti kita akan pelajari semua istilah itu. Maskulin, nominatif, pronoun, segala macam. Nanti ada, kamu klik lagi di sini logon, coba. Noun, akusatif, maskulin, singular, common. Right? Ya kan? Nah, apa artinya noun ini? Nah, loh, noun tapi akusatif, berarti masukkan di mana, Pak? Nah, nanti kita akan pelajari subjek predikat ini nanti dipecah jadi 5. Nah, ini dia. Ya, subjek predikat nanti akan dipecah jadi 5 bagian. Yang disebut dengan sentence constituent. Istilahnya apa? Sentence constituent. Dibagi jadi 5, yaitu satu subjek. Jadi namanya nih sentence, ya, subjek, predikat. Nah, ini dibagi subjek 1. Oke, subjek artinya the thing, pokoknya, pelakunya, intinya, gitu. The theme, ya, tentang apa kalimat itu. Agent, performing the action, yang melakukan tindakan, itu subjek. Yang kedua, Pak, predikat. Nah, Pak, nanti gimana saya kok bisa tahu kata ini masuk predikat tadi Terese itu? Nah, nanti saya ajarin ciri-cirinya. Tuh, lihat by box. Ada, kalau begitu ada subjantif, aorist, aktif, itu masuk golongan predikat. Gitu. Ya. Gampang kan? Nah, predikat itu apa? Artinya informasi inti dari kalimat itu. Ya. Jadi kalau tadi ada the theme, maka predikatnya adalah the rhyme. Ya,
Kalau suka orang Indonesia ngomong the remanya, ya kan? Nah, rem itu artinya apa? Apa yang disebut oleh atau apa yang disebutkan oleh the thing tadi, ya? Atau apa yang dikerjakan oleh si subjek, itu predikat. Apa yang dikerjakan oleh si subjek? Misalnya tadi ini, di situ artinya kan siapa saja atau seseorang. Seseorang ngapain? Predikatnya Terese, menyimpan. Jadi subjeknya mana? Jadi subjeknya kan? Artinya seseorang. Oke? Terese menyimpan. Nah, di sini subjeknya. Terese apa? Predikatnya. Di sini adalah timnya. Terese ini adalah remnya. Tim, rem. Pelaku apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah menyimpan. Oke, ini simpel, ya. Kenapa kok nggak dibalik? Terese yang jadi subjek, tis yang jadi predikat. Nah, karena masing-masing sudah ada cirinya. Misalnya kamu klik di sini, tis itu nominatif, pasti jadi subjek. Ada nggak nominatif di situ? Nah, bisa nggak pegang box ini? Nah, ada nggak nominatif? Ada di situ. Biasa mana nominatifnya? Tunjukin. Oh, berarti ini timnya, ya, predikat timnya. Nah, kemudian Terese, ada nggak kata subjunctif atau indikatif atau verb di situ? Ada. Berarti timnya ini berkaitan dengan verb. Ini nominatif. Nah, jadi kita nanti tugasnya adalah belajar tentang ciri-ciri ini. Setelah itu kita langsung lihat di situ. Oh, ditaruhnya tuh ini, susunannya itu, susunan kalimatnya itu. Nah, sehingga kalau kamu menguasai Yunani, maka benar yang dikatakan oleh buku ini. Tujuannya belajar Yunani itu adalah understand better and communicate more clearly the word of God. Right? Ya. Oke. Jadi yang ketiga, jangan senang dulu baru dua. Nah, ada tiga lagi, yaitu objek. Right? Objek itu disingkat O aja ya. Itu artinya apa? Target of the action. Misalnya saya makan. Action saya apa? Makan. Siapa yang makan? Saya. Targetnya apa? Saya makan pisang. Nah, pisangnya itu jadi apa? Objek. Oke? Ya. Pisangnya jadi objek dari makan. Ya. Nah, so object is referring to the entity targeted by the action. Oke, coba kamu lihat di situ. Kembali ke ini. Nah, kamu lihat tuh, ton logon. Siapa saja menyimpan firmanku. Benar nggak? Ton logonmu. Ya, menyimpan firmanku. Nah, firmanku coba cek. Ada nggak kata akusatif di situ? Akusatif. Ada? Coba mana? Tunjukin. Ada. Ya, benar.
Ya. Nah, kalau ada tanda itu, kalau ada tanda itu namanya di sini apa? Objek. Ini target. Ya, ini yang menjadi target dari predikat. Ini misalnya ada A. Sama kan? Oh, nanti kalau kamu belajar akusatif, kamu jadi ngerti. Itu harus masuk objek. Ya. Nah, cuma nanti memang kita harus belajar baca dulu, nulis dulu. Jadi nggak hanya ngerti bunyinya, tapi kamu bisa baca dan nulis ya. Itu PR pertama dulu. Oke, saya selesaikan ya. Yang keempat adalah selain subjek, predicate, objek. Yang keempat apa ini? Ini adverbial. Namanya apa? Adverbial. Pokoknya sepanjang 1 tahun ke depan nanti, 91, 92, ya, dimanapun kamu berada, mesti hafal ini 5 bagian ini. Yang keempat, adverbial. Nah, adverbial itu artinya apa? Adverbial itu artinya kalimat itu mendapat tambahan informasi. Misalnya nih, saya menyimpan firmanmu, ya siapa saja menyimpan firmanku setiap hari. Nah, saya tambahkan kata setiap hari. Itu tambahan informasi ya? Iya. Nah, itu namanya adverbial. Adverbial ada modify the information of the sentence by specifying the place, tambah informasi, atau biasanya kalau dulu pelajaran Indonesianya keterangan. Nah, ya kan? Nah, keterangan atau informasi, tempat, waktu. Tadi misalnya saya menyimpan firman Tuhan setiap hari, itu berarti waktu, ya kan? Tempat, saya menyimpan handphone di saku, berarti kata saku itu apa? Tempat, ya kan? Nah, itu adverbial, right? Manner, cara, ya. Kemudian situasi, circumstances, ya, dan sebagainya. Nanti kita pelajari ini. Oke, adverbial. This is informasi tentang apa yang dilakukan oleh subjek dan predikat ini. Oke. Nah, itu adverbial. Nah, adverbial dia selalu menjelaskan apa? Kata kerja. Tuh, misalnya, saya menyimpan handphone di saku. Jadi kata saku itu menjelaskan kata apa? Menyimpan. Gitu. Bukan sayanya, tapi menyimpan. Itu namanya adverbial. Oke. Misalnya dia menyimpan uang di celana. Jadi kata celana itu apa? Adverbial. Menjelaskan kata apa? Menyimpan. Ya kan? Dia berbicara dengan tepat. Tambahannya apa di situ? Informasi tambahannya. Tepat. Ya kan? Tepat itu menjelaskan apa? Bicaranya. Benar nggak? Saya berbicara dengan cepat. Kata cepat itu menjelaskan kata apa? Berbicaranya. Berbicara dengan cepat. Udah error kan kalian? Nah, yang kelima namanya modifier. Modifier atau attributive modifier. Nah, modifier ini adalah semacam penjelasan juga, tapi untuk bukan menjelaskan kata kerja, kata bendanya. Misalnya gini, saya memiliki sebuah handphone. Jadi saya itu subjek.
Memiliki predikatnya. Handphone objeknya ya kan. Terus saya kasih nih. Saya punya handphone yang sangat keren. Nah, ini. Atau yang paling canggih. Nah, kata paling canggih itu mau di apa ya? Oke? Menjelaskan kata apa? Handphonenya, ya kan? Oke, karena ini saya bikin kalimat seperti ini. Saya membeli HP handphone yang paling canggih di mall. Ini ya, ini coba ini kalimat ini ada 5 unsur itu. Ayo, saya nomor berapa? Membeli yang HP yang paling canggih. Dia modifier. Ya kan? Maksudnya canggih itu yang mana? Sayanya membelinya atau HP-nya? Di mall tempat dari membelinya. Berarti ini apa? Apa kan? Jadi waktu kalian lihat ini, misalnya ya, lihat ini sebetulnya mau manapun ya, mau yang manapun, itu semuanya cuma pakai 5 ini. Jadi kalau saya bisa menjelaskan ya, ini nomor 1, oke, ya. Nah, ini predicate, ini nanti di sini ada adverbial, ada modifier. Semua gitu. Jadi kalau misalnya saya susun ya, yang ini subjek predikat, misalnya nih, saya ya membeli apa? Handphone, terus yang paling di mall itu di mana? Di sini. Oke, berarti ini namanya apa? Ini namanya apa? Kalimat sentence of, atau istilahnya ini semua. Ini kalian nanti belajar namanya ilmu sintaks. Apa? Sintaks. Atau bahasa Indonesianya sintaksis. Apa? Sintaksis ini subjek, predikat, objek, adverbial, modifier. Ini harus dihafal. Ya. Dimanapun kamu berada, hafal ini. Sambil nyapu, predikat, objek, modifier. Nah, begitu. Ya. Subjek, predikat, objek, adverbial, modifier. Atau kalian pakai SPO SPOAN. Ya, atau ingat aja nih, saya beli HP yang canggih-canggih di mall. Canggih di mall membelinya. Oke, kita belajarnya dalam bahasa Indonesia ini. Kita belajarnya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Itu sebabnya harus belajar Inggris juga. Ya karena kita pakai Typewalk bahasa Inggris kan.
Semua keterangannya pakai bahasa Inggris, bukunya juga bahasa Inggris. Nah, itu dia. Ilmunya sama, cuma bahasanya aja yang beda nih. Ya, bahasanya yang beda. Nah, makanya mulai lagi dari Oke, sekarang kita masih ada beberapa menit. Coba kita ke halaman ini 100. Tadi udah tiba-tiba saya udah masuk ke 115 ya. Jadi lompatnya terlalu jauh. Waktunya kayaknya udah nggak cukup ya. Atau kita baca dulu, tapi minggu depan kalian harus hafal, belum nggak harus nulis, tapi hafal. Hafal ini abjadnya. Oke, 1 alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, kappa, ya, ini bacanya apa? Ya. C atau C. Ini kan seperti ya kayak crash gitu ya. Key bacanya. Key. Iya. Seperti kata kill. Ya. Oke. Ini bacanya bukan P tapi V. F sounds ya. Lalu ini besi, omega, dan jadi ada berapa? 24. Alright. Nah, itu harus dihafal dulu. Alfa, beta, gamma gitu ya. Nanti minggu depan saya suruh tulis urut dari alfa sampai omega. Oke, 1 2 3. Alfa, nah, ini bacanya ki. Si. Nah, Pi, Ki, besi, omega. Oke, ini nama hurufnya, ya. Nah, nanti minggu depan kita sambung tulisannya. Oke, huruf besar, huruf kecil, baru pronunciation-nya, pengucapannya. Jadi kalau alfa diucap jadi A, beta itu B, gamma G, delta D, epsilon E, zeta Z, eta E. Tapi E panjang, 1 E pendek E, 1 E. Ya, ada E-nya agak panjang E. Itu epsilon E. 1 eta E. Ya. Ya. Lalu theta te. Te. Ya, misalnya this thing ya. Iota I. Nah, oke, dan seterusnya gitu. Oke, hari ini sampai di sini dulu, tidak ada PR. PR-nya hafal itu aja. Oke, mari kita berdoa.